Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dari sini kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta ini. Seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk Allah, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu menghitungnya, tidak ada yang mampu mengetahuinya semuanya secara detail kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh daun, tidaklah gugur dedaunan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala amatlah beragam. Di antara makhluknya ada yang bernyawa, ada pula yang tidak bernyawa. Di antara makhluknya ada yang berupa manusia, ada hewan, ada tanaman, pepohonan, dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tadi Allah jadikan saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala jadikan saling keterkaitan antara bumi dengan matahari, antara manusia dengan udara, dengan air dan pohon dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tidakkah mereka melihat di atas mereka ada langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala hiasi langit tersebut, wa ma laha min furuj, dan tidak ada retak sedikit pun di langit Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah hamparkan bumi, dan Allah jadikan gunung-gunung sebagai tonggak-tonggaknya. Wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pula di dalam bumi tadi, di bumi tadi tanaman-tanaman yang indah.
Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sedang ramai pembahasannya di akhir-akhir hari ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa tanaman, berupa pepohonan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan peneduh bagi manusia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penyerap air dan penahan air agar tidak terjadi banjir, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala jadikan tanaman-tanaman itu sebagai makanan ternak dan juga manusia. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan tanaman-tanaman itu, pohon-pohon tadi sesuai dengan tempatnya. Di dataran tinggi Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanaman-tanaman tersendiri, dan di dataran rendah pun sama. Allah berikan, Allah tanamkan, Allah jadikan tanaman-tanaman khusus di dataran rendah. Dan juga ada tanaman-tanaman yang lain yang Allah jadikan tanaman itu cocok di dataran tinggi maupun dataran rendah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanaman-tanaman tadi ada tanaman yang Allah jadikan butuh air banyak, dan juga ada tanaman yang butuh hanya sedikit dari air. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum." Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semuanya sebagai kesenangan, sebagai makanan bagi kalian dan ternak-ternak kalian. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sedikit yang saya sampaikan tadi, kita mengetahui bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini adalah sebuah nikmat yang sangat patut kita syukuri. Terutama tanaman, terutama pepohonan adalah kenikmatan yang sangat amat luar biasa yang patut kita lestarikan dan patut kita jaga amanah Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan betapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk menanam pepohonan dan tanaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsa illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma akala as-sab'u minhu lahu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalatit tayru falahu minhu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan darinya maka itu merupakan sedekah baginya. Dan apa yang dicuri dari tanaman tadi itu pun terhitung sedekah. Dan apa yang dimakan oleh hewan itu pun terhitung sedekah bagi dia. Dan apa yang dimakan burung itu pun terhitung sedekah. Dan siapapun yang mengambil dari tanaman yang ia tanam tadi, maka itu terhitung sedekah bagi dia. Di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsa aw yazra'u zar'a fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu makan dari tanaman atau pohon tadi, burung, manusia ataupun hewan yang lain, kecuali itu akan terhitung sedekah baginya. Di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitatan falahu biha ajrun wa ma akalahul awafi minha fahuwa lahu sadaqah." Siapa yang merawat tanaman, merawat tanah yang tidak bertuan, baik dengan mengaliri air atau menanam pohon dan yang lain sebagainya, falahu biha ajrun, maka itu
terhitung pahala bagi dia. Wa ma akalahul awafi minha, dan hewan apapun atau apapun yang makan dari tanaman tadi, apapun yang mencari rezeki dari tanaman yang engkau tanam tadi, fawalahu shadaqah, maka itu terhitung sedekah bagi orang tersebut. Bahkan di hadis yang lain, sampai pun hari kiamat datang, maka kita tetap dianjurkan untuk menanam tanaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kiamat datang dan ada di tangan salah seorang dari kalian bibit kurma, dan jika dia mampu, jika dia bisa sebelum kiamat itu terjadi, dia bisa menanamnya terlebih dahulu, maka hendaklah dia menanamnya terlebih dahulu. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang saya bacakan tadi sangat menganjurkan bagi kita untuk menanam tanaman, menanam pohon dengan manfaat yang sangat banyak yang telah saya sebutkan atau belum saya sebutkan. Bahkan pun seandainya kiamat itu terjadi di hadapan kita, maka melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan sesempat mungkin, meskipun itu dengan menanam tanaman yang manfaatnya bisa jadi tidak ada karena kiamat akan terjadi, tetapi itu tetap dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqahu waqah. Wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka termasuk di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita agar kita menjaga bumi Allah Subhanahu wa taala ini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka kita perlu menjaga amanah Allah ini. Kita lestarikan bumi Allah, kita hijaukan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang memberikan manfaat bagi bumi tersebut dan juga bagi makhluk-makhluk yang lain. Kaum muslimin, melestarikan alam ini adalah menjadi kewajiban seorang muslim, menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga kebaikan bumi ini, untuk senantiasa baik bagi manusia maupun baik bagi makhluk-makhluk yang lain. Ada banyak hal kecil, ada banyak hal ringan yang mudah untuk kita laksanakan untuk menjaga kelestarian bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Di antaranya adalah dengan menanam pohon, menanam tanaman sesuai kemampuan kita. Tanah yang kita miliki di sekitar kita, maka marilah kita lestarikan dengan menanam tanaman dan menanam pohon sesuai anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan mendapatkan pahala jariyah, sedekah jariyah, karena menanam tanaman, menanam pohon di antara 7 sedekah jariyah yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara perilaku yang lain yang termasuk menjaga kelestarian alam semesta ini adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sesuatu yang amat sepele,
sesuatu yang amat mudah, sesuatu yang sudah kita pahami sejak kita kecil, namun untuk melaksanakannya bukanlah hal yang mudah. Betapa banyak di antara kaum muslimin di luar sana yang masih di antara mereka membuang sampah sembarangan. Dengan mudahnya mereka melemparkan sampah di jalanan, bahkan di sungai-sungai. Padahal ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara perilaku yang lain, marilah kita dukung, kita support program-program penghijauan di sekitar kita, baik program pemerintah maupun program lingkungan di sekitar kita, program pesantren misalnya. Maka mari kita dukung agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dalam melestarikan alam semesta ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang telah ditanam. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi di sebagian belahan bumi Indonesia belakangan ini, maka mari kita ambil pelajaran. Tidak perlu kita mencari siapa yang bersalah di balik ini semuanya. Yang patut kita lakukan adalah kita mengambil pelajaran sebaik mungkin, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala merahmati yang wafat di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi yang sakit di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka semua. Sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amara bihi Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma aslih ulata umurina waj'alhum hudatan muhtadina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.